Kalau ada pertanyaan MB itu apa? Jawaban setiap orang akan berbeda-beda ya. Bahkan orang yang sama ya, dari waktu ke waktu jawabannya pasti berbeda. Nah, dan jawabannya itu bisa sangat negatif, bisa juga sangat positif. Ya. Jauh sekali anunya. Ya, karena MB adalah bisnis yang paling banyak disalahpahami. Sejak MB berdiri bahkan sampai tahun ini. Ya, MB berdiri tahun 59, ya sudah 65 tahun yang lalu tetap disalahpahami. Nah, untuk saya sendiri Bapak Ibu, kalau ditanya MB itu apa 25 tahun yang lalu ya, saya benci setengah mati sampai ke tulang sumsum gitu ya. Meskipun produknya saya pakai ya, karena memang bagus ya. Nah, waktu itu saya pikir MB itu adalah bisnis jualan sabun door to door, bisnis MLM yang tipu-tipu, menguntungkan yang di atas ya. Dan bisnis yang perlu mengeluarkan banyak uang dengan penghasilan yang belum pasti itu. Tapi sekarang kalau saya ditanya, jawaban saya akan berbalik 180 derajat ya. Jadi MB adalah kesempatan terbaik yang disediakan Tuhan untuk orang seperti saya. Ya, karena setelah salah pengertian saya tentang MB itu hilang ya, dan saya mengerjakannya dengan luar biasa selama 2 tahunan gitu, saya bisa berhenti praktek dan pensiun dini dari pegawai negeri gitu ya. Ya, penghasilan utama keluarga saya dari MB. Ya, masih adalah sedikit dari hotel kecil yang saya bangun dari bisnis MB juga gitu ya. Jadi terjadi perubahan yang luar biasa Bapak Ibu, dari benci menjadi cinta. Perubahan terjadi itu setelah saya hadir di sebuah seminar ya, seminar 2 hari, yaitu bulan Oktober tahun 2003. Itu pun karena dipaksa anak gitu ya, adik. Nah, di sanalah saya mengerti apa sih sebenarnya MB itu. Kemudian saya mengerjakan dengan semangat 45. Ya, selama 2 bulan saya dan Bu Wati itu presentasi ke banyak teman ya, dan kenalan ya. Tidak ada satupun yang join ya. Ketika terakhir saya mengajak 20 orang bidan, tidak ada satupun yang join, ya sudah, saya putus asa dan memutuskan untuk berhenti dari MB ya. Nah, alhamdulillah anak saya minta saya untuk mendengarkan kaset, dan dia mengirimi 100 kaset ya, masing-masing itu durasinya 1 jam. Itu saya beli tentunya ya. Nah, awal 2004 saya memulai lagi. Dan Agustus tahun 2005 saya sudah mencapai bonus yang besar dan bisa berhenti praktek. Yang berubah adalah isi kepala saya. Awalnya cuma modal semangat saja ya setelah ikut seminar, tapi sebenarnya isi kepala saya tentang MB itu masih sangat negatif. Ya, karena selama bertahun-tahun diisi dengan info-info negatif. Jadi vibrasi saya tentang MB itu masih negatif. Vibrasi kan ditentukan pikiran bawah sadar. Jadi meskipun nampak semangat saat presentasi ya, yang diterima oleh orang lain adalah vibrasi negatif tadi ya, karena 70% komunikasi kita dengan orang lain kan secara bawah sadar. Jadi wajar kalau mereka tidak mau join gitu ya. Setelah berulang-ulang mendengarkan 100 kaset ya, yang rata-rata panjangnya 1 jam itu ya, tentu pikiran saya penuh sudah dengan informasi-informasi positif tentang MB, sehingga vibrasi atau getaran otaknya itu sudah positif. Nah, wajar orang yang ikut positif dan menjadikan orang menjadi semudah mengiris mentega dengan pisau panas. MB adalah perusahaan yang memproduksi berbagai produk kebutuhan rumah tangga ya, yang sangat kita butuhkan. Ada lebih dari 450 produk di seluruh dunia ya, yang ke Indonesia masuk 300-an. Berbagai kebutuhan di kamar mandi ya, mulai pasta gigi, aneka sampo, ya, sabun mandi dan lain-lain itu ada. Kebutuhan rumah tangga seperti deterjen, pembersih kaca, pembersih lantai, pembersih keramik ya, sampo mobil ya, pembersih sofa, pengkilap mobil dan sebagainya ada. Produk kesehatan seperti berbagai macam suplemen organik gitu ya, kemudian antioksidan ya, berbagai herbal dan lain-lain itu juga ada. Nah, produk perawatan wajah seperti Artistry, Snapskin ya,
kemudian produk teknologi tinggi seperti penyaring air dan penyaring udara yang terbaik gitu ya, itu semua ada. Jadi kita memakai produknya ya, kemudian mengajak orang lain juga memakai produknya. Kita nggak jualan Bapak Ibu ya. Dari pembagian keuntungan itu bisa kita dapat bonus. Nah, misal nih daftar nama di HP kita itu ada 200 nomor telepon misalnya ya. Dan setelah melalui proses yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut, ada 10 orang nih yang mau seperti kita melakukan membeli produk, kemudian juga mengajak orang lain untuk sama-sama membeli produk. Dia juga masing-masing memiliki 200 orang di daftar namanya ya, harusnya akan lebih ya sekarang dia. Tapi katakanlah 200 orang dan yang 10% ikut. Kalau di total Bapak Ibu, itu ada kita ngajak 20 orang, kemudian masing-masing 20 orang ngajak 20 orang lagi, sudah ada 420 orang Bapak Ibu. Kalau masing-masing belanja 500.000 sebulan, omset MB dari grup kita berapa? 210 juta kan? Ya. Nah, kita sebagai pemimpinnya itu dapat kurang lebih 10% lah. Ya 21 juta, lumayan kan? Sepanjang mereka belanja terus, gitu ya, kita akan mendapatkan bonus terus-menerus. Nah, itulah yang menghidupi keluarga saya sejak saya berhenti praktek tahun 2005 sampai saat ini. Jadi bayangkan Bapak Ibu, bonus dari jaringan konsumen yang saya bangun selama 2 tahun, yaitu tahun 2004 sampai dan 2005 itu mampu menghidupi keluarga saya sampai sekarang. Sama seperti ratusan ribu orang lain di Indonesia dan di seluruh dunia. Kalau produknya mahal atau nilainya tidak sebanding dengan kualitasnya, ya Amway pasti sudah bangkrut sejak lama Bapak Ibu. Mana ada orang yang mau pakai produk yang dianggap mahal, gitu ya. Faktanya saya meskipun benci bisnisnya, tapi sejak 1993 itu saya sudah pakai produknya, karena di samping kualitasnya tinggi, gitu. Kalau dihitung pemakaiannya itu lebih murah ya, dibandingkan produk yang sejenis di luar sana, deterjen dan lain-lain itu bisa untuk sekian lama gitu ya. Ya, kemasan MB itu rata-rata besar, isinya pekat, ya, sehingga kesannya mahal, padahal sebenarnya sangat irit. Untuk membangun jaringan konsumen yang kuat, kita cukup melakukan 3 langkah dibaca, ya, dalam jumlah yang cukup dan terus-menerus sampai berhasil. Jangan berhenti, karena begitu berhenti Anda seperti mengulang dari awal. Ya, 3 langkah dibaca itu adalah belanja di MB, hadir di seminar dan mendengarkan audio atau video leader di BSM, Business Support Material. Dan yang langkah ketiga, mengajak orang masuk ke bimbingan dasar seperti PMR dan lain-lain. MB sudah berdiri selama 65 tahun lebih ya, tadi 59, dan sudah ada di 100 negara dan teritori ya. Jadi statistiknya itu sudah ada. Meskipun pada akhirnya hasilnya tergantung pada masing-masing abu tentu ya, dalam membangun bisnisnya seperti apa. Tapi secara statistik, 6-12 bulan sejak kita menjalankan secara serius dan sesuai sistem, akan mencapai peringkat silver producer ya, atau 21%. Dengan penghasilannya antara 12-25 juta sebulan. Dan dalam waktu 2-5 tahun bisa menjadi diamond dengan penghasilan sekitar 100 juta. Nah, kalau potensi penghasilannya yang bisa dicapai, itu Anda bisa lihat sendiri di YouTube ya. 20 penerima penghasilan terbesar di MB, itu bahasa Inggrisnya apa tuh? 20, cari aja deh. Itu mulai $90.000 sebulan atau 1,5 miliar sampai 600.000 sebulan atau ya 9,6 miliar. Ya, itu penghasilannya tidak terbayangkan. Sebetulnya mengerjakan MB itu sederhana saja sih, yaitu yang pertama, lakukan atau kerjakan bisnis MB dengan pendekatan sedang belajar, bukan berbisnis ya. Karena kita memang tidak tahu sama sekali tentang MB ya. Kita tahu restoran untuk sukses seperti apa, bengkel untuk sukses seperti apa, jadi dokter untuk sukses seperti apa, tapi MB tidak tahu sama sekali.
Jadi sampai saya menjadi SP, saya bahkan tidak tahu hitung-hitungan bonusnya seperti apa. Yang penting bagi saya adalah orang lain mau mengerjakan, dan mereka bukan orang-orang biasa, ada jenderal dan lain-lain, dan akhirnya bisa mencapai bonus besar. Mengapa saya tidak mau? Orang lain bisa, yang levelnya di bawah saya pun bisa berhasil, mengapa saya tidak bisa? Gitu ya. Toh untuk bisa menjadi dokter spesialis objin itu ya, saya butuh waktu 13 tahun loh Bapak Ibu, setelah lulus SMA ya. Sekolah dokter 8 tahun, spesialisasi 5 tahun. Nah, selama belajar saya nggak dapat pemasukan sama sekali kan. Mengapa untuk bisa berhasil di MB yang hasilnya nanti jauh lebih besar dari dokter spesialis kandungan ya, kita nggak mau belajar 1 atau 2 tahun ya, baru menjalankan sekian lama, kadang sudah berhenti. Nah, yang kedua yang harus dilakukan adalah kerjakan bisnis MBT secara serius dan sesuai sistemnya. Jadi 3 langkah itu semua dilakukan tanpa kecuali ya, dimulai tentu dengan mencoba produk MB-nya. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting sebetulnya, tidak ada yang gagal di MB, yang ada adalah berhenti terlalu cepat. Jadi jangan berhenti sebelum berhasil, karena tentu akan rugi sekali. Nah, itu Bapak Ibu beberapa garis besar dari MB ya. Beranikan diri untuk bergabung dan kemudian mulai belajar ya dengan tekun. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari saya, Sigit Setiawadi.